Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kaf yang di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Rasulullah. Ibu bapak cinta enggak kepada keturunan baginda Rasulullah? Mengapa kita cinta? Karena kita tahu bahwa nanti akan memberikan syafaat adalah baginda Rasulullah. Dan bertepatan dengan materi ini, Indonesia saat ini sedang diuji lagi dengan orang yang mereka berusaha mengadu domba dan bahkan terang-terangan. Kita udah damai, dan mereka kemudian dengan busana agama mengatakan bahwa nasab mereka dzurriyyah baginda Rasulullah terputus. Tidak ada niat dari mereka kecuali ingin membuat resah negeri ini. Karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, kita kudu waspada. Kalau ketemu orang yang kayak begini mau dinasehatin juga nggak kena. Yang enak mulutnya disambelin. Biar dia kepedesan, dia nggak sempet lagi mengadu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah, wa aslahallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam khassatan fi Palestin wa ghairiha, amin Allahumma amin. Ada dua hal yang ingin saya bicarakan di sini. Yang pertama, ini acara di stasiun televisi nasional TV One, acara tabligh kalau tidak salah, dan itu tidak disensor, artinya tetap tayang, berarti itu sudah melalui prosedur. Walaupun di situ tidak menyebut secara sharih nama Kiai Haji Imaduddin, tetapi saya kira mayoritas kita yang mengikuti polemik ini mesti paham siapa yang dimaksud oleh penceramah ini, yaitu kelompok yang mengatakan Ba'alawi batal nasabnya. Perlu kita ingat bahwasanya mungkin awal-awalnya pro Kiai Haji Imaduddin ini tidak terima ketika ada narasi-narasi dalam diri mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau tidak salah, Kiai Haji Imaduddin itu menjelaskan motivasi penelitian beliau adalah karena ada orang yang mengaku dalam dirinya mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kiai ini atau penceramah ini mengatakan bukan dalam dirinya, tapi dalam diri Habib Profesor Al-Kaf, Habib Ba'alawi yang bermarga Al-Kaf itu mengalir darah Rasulullah. Bahkan mempertegas bahwa Habib Al-Kaf ini adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin saya ingatkan bahwa fansnya Kiai Haji Imaduddin atau kelompok yang sepakat dengan pembatalan nasab ini tidak perlu lagi risih dengan narasi di dalam diri mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kata Gus Fuad ketika presentasi di depan capres nomor 3 yaitu Pak Ganjar, 93% mengutip ucapannya Dr. Sugeng, 93% putra-putri Indonesia ini mengalir darah Rasulullah di dalamnya. Jadi sudah menjadi hal yang biasa itu. Bahkan masyarakat kita itu berapa persen Islamnya? Kalau 93% dari total masyarakatnya, pasti itu termasuk yang non muslim. Wallahu alam. Apa maksudnya dan apa tujuannya berbicara seperti itu ya? Tidak terlalu penting juga, karena setiap orang itu berhak berbicara ya. Kemudian masalah keturunan Rasulullah. Ya, kata Gus Fuad dirinya ya keturunan Rasulullah. Pak Ganjar ya justru keturunan Rasulullah juga. Jadi sudah biasa klaim-klaim begitu ya. Jangan terlalu risih lagi kalau ada orang dengan klaim-klaim seperti itu. Toh secara DNA juga belum ada pengujian, kitab nasabnya juga belum diperiksa, tapi sudah dideklar keturunan Rasulullah awake dewe. Ya, saya bahkan kata Gus Fuad itu. Pak Ganjar bahkan bisa jadi ya, walaupun bisa jadi bahasanya, tetapi itu kan sebuah deklar. Jadi sudah mulai sekarang pembicaraan di dalam diri mengalir darah Rasulullah ini adalah keturunan Rasulullah itu sudah tidak perlu dianggap sebagai klaim-klaim yang mahal. Karena ternyata 93%, apalagi kalau dihitung mau laki-laki mau perempuan juga dzurriyyah, berarti yang mengalir darah itu berarti dzurriyyah, berarti 93% dari masyarakat kita, penduduk Indonesia itu atau putra-putri Indonesia ya, mungkin yang bukan WNI, artinya yang bukan orang Yaman mungkin maksudnya ya, adalah dzurriyyah Rasulullah. Tetapi kan banyak Habib-Habib itu yang juga sudah campur-campur di atasnya. Campur-campur dengan istrinya itu
juga sudah orang Indonesia, putra-putri Indonesia, berarti mereka juga sudah dzurriyyah Rasulullah toh, sudah mengalir darah Rasulullah toh. Terus Habib Bahar mengatakan dalam diri saya mengalir darah Rasulullah. Kata Gus Fuad, 93% masyarakat Indonesia dalam diri mengalir darah Rasulullah, walaupun dari jalur ibu. Habib Bahar jalur ibunya itu orang Indonesia, putra-putri Indonesia. Berarti kan sudah benar itu. Nah, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah mau dicabein. Itu bahasa Betawi memang begitu ya. Itu bukan anarkis, biasa kita cabein aja mulutnya gitu. Itu bukan tindakan kekerasan, tapi secara lisan saja ya. Maksudnya semacam kelakar saja. Kemudian yang lebih penting di sini adalah kalau misalnya tema ini memang menarik, memang tema yang penting, saya kira tidak akan berhenti hanya sampai seperti ini. Mesti nanti akan naik di level-level televisi. Bahkan bisa jadi nanti ada investigasi, ya kan biasa itu, jurnal investigasi, kan biasa di TV itu. Ada bakso dari tikus, ada kan acaranya investigasi bakso tikus. Investigasi ini, apalagi ini nasab yang sangat penting ya. Kalau misalnya dianggap penting, kalau ternyata hanya selesai sampai seperti ini saja, tidak keberlanjutan, tidak ada investigasi, tidak ada animo yang besar dari stasiun televisi itu untuk menayangkan ini, oh berarti dianggap tidak penting. Padahal ini kalau ditekuni benar-benar, banyak di situ narasi-narasi yang rasis. Banyak di situ narasi-narasi yang seolah-olah ingin ada gerakan besar, membersihkan etnis atau apa. Ada narasi-narasi omong kosong juga, pulangkan mereka atau apa, dan sebagainya. Tetapi mungkin karena kiai ini tidak menyebut nama, dan stasiun televisi itu juga tidak ngerti ini bicara apa dan masalah siapa yang dimaksud, dan Kiai Haji Imaduddin kebetulan juga tidak dikenal oleh mereka. Karena ketika misalnya Liputan 6 itu mengangkat kasus ini, justru yang diangkat adalah nama Buya Yahya yang menepis satu kelompok atau seseorang. Jadi majhul ya, tidak dikenal. Ya mungkin akan dikenal, apalagi kan sudah merapat ke Pak Ganjar ya. Siapa tahu kalau misalnya nanti di orasi-orasi itu ada di panggung atau menjadi tim sesnya atau tim ahli atau apa, mungkin akan dikenal, dan itu akan menarik karena ini akan disorot banyak orang dan mungkin juga akan terjawab ketika ini juga sudah meledak, bahasanya sudah difokusi oleh banyak orang. Artinya ini tuntas setuntas-tuntasnya. Tetapi kalau sebelum layar berkembang sudah tumbang, artinya ini sebelum menjadi isu nasional tapi sudah ambyar atau sudah rungkat, wah berarti gagal untuk viral di skala televisi internasional. Ya kita lihat saja ya, semua bisa terjadi. Hal-hal yang viral itu biasanya yang fenomenal, itu terlepas dari baik dan buruk ya. Kucing kawin terus beranak kelinci aja viral kok, kalau misalnya ada. Allahumma hadina ahda sabil.